Hai guys, jumpa lagi di channel Kenny Lolo. Video kali ini kita akan mereview atau membahas sebuah diorama yang sudah lama saya buat sebelumnya. Kembali pada tahun 2011. Pada saat itu saya diajak oleh teman-teman kantor saya untuk mulai bermain Gundam atau merakit Gundam seperti itu. Tapi kok setelah Gundamnya selesai, saya merasa ada yang masih kurang seperti itu. Itu ada filmnya namanya kalau nggak salah Mobile Suit Gundam 0083 tuh. Nah, di scene film animasi tersebut terdapat sebuah scene di mana Gundam ini sedang diperbaiki di sebuah hangar. Di diorama inilah saya reka ulang bentuk hangar tersebut untuk meletakkan si Gundam ini sendiri. Oke guys, kalau gitu yuk kita mulai bahas satu persatu bagiannya. Jadi yang pertama mau kita bahas adalah bagian depan ini. Bagian depan ini sebenarnya ceritanya adalah elevator seperti itu ya, atau bangunan untuk naik turun para pekerja atau pilot dari Gundam ini. Ceritanya seperti itu. Oke, kita pinggirkan dulu biar lebih jelas. Ya, jadi sebetulnya bentuk dasar dari bangunan ini adalah L kebalik seperti ini ya. Jadi ada beberapa bagian utama dari part ini. Pertama ialah tentu saja bentuk balok sini. Jadi bentuk balok ini dibuat dari artboard, ditekuk-tekuk menjadi bentuk persegi panjang seperti itu ya. Fungsinya tentu saja untuk menempatkan atau menempelkan bagiannya atas ini. Nah, lalu karena ini bentuknya L kebalik seperti ini, dia tentu saja harus berdiri kokoh. Jadi saya buat sebuah prisma segitiga di bagian sini. Itu fungsinya untuk menahan bangunan ini supaya dia tidak rubuh ke depan seperti itu. Nah, kalian perhatikan dulu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Di belakangnya saya buat juga sebuah plat berbentuk segitiga. Tetapi supaya dia tidak kaku, tentu saja saya ada bolong-bolongin sedikit. Jadi kesannya dia seperti besi penyangga seperti itu ya. Nah, ini fungsinya adalah kalau tadi ini untuk menahan supaya tidak ke depan atau ke belakang, kalau yang di plus segitiga ini untuk menahan supaya dia tidak ke kiri atau ke kanan seperti itu. Terus di bagian atas ini kalian lihat dia ada bentuk seperti railing-railingan ya guys. Nah, railing-railingan ini terbuat dari namanya plastik pla beam. Itu biasanya ada yang jual dengan merek Tamiya ataupun merek-merek lainnya seperti itu. Jadi dia bentuk awalnya itu seperti sedotan ya, panjangnya kurang lebih 30 sentian. Jadi bisa dipotong dan bisa ditekuk-tekuk seperti itu. Tapi tekuknya gimana? Kalau kalian lihat di sini kan saya ada tekuk nih. Itu sebetulnya saya hanya menggunakan lilin, saya panaskan sedikit. Ketika dia sudah mulai lentur, itu kita bengkokkan, kita tunggu sampai dingin. Nanti dia akan keras kembali. Terus yang kedua kita bahas ini nih. Ini tempat penyimpanan senjatanya, ya. Jadi ada dua bagian atau dua part. Yang satu buat nyimpen basokannya, yang satu buat nyimpen ini apa ya? Senjata otomatis atau senjata lasernya seperti itu ya. Jadi bentuk detailnya tuh seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, ini sebetulnya terdiri dari dua bagian ya, bagian atas dan bagian bawah. Ini jadi bisa dilepas seperti ini. Nah, dan si basoka ini juga dia tidak terikat mati atau paten seperti itu. Jadi masih bisa dilepas, caranya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kalian lihat bagian dalamnya sih dia kurang lebih cuman seperti ini aja. Jadi di sini ada lubang sedikit dan di sini dua ada penyangga. Ini bagian atasnya. Terus di belakangnya ini kalian lihat bisa ada kayak jaring-jaring besi seperti itu ya. Ini lagi-lagi saya buat dari plastik pla beam. Saya gunting-gunting, saya cat warna silver. Lalu ini selain fungsinya sebagai dekoratif, itu fungsinya juga untuk menahan struktur apa ini, frame-nya ya.
karena kan kalau kalian lihat nih bentuknya agak panjang. Jadi supaya dia lebih tahan dari tekanan dan sebagainya, saya buatlah struktur jaring-jaring seperti ini supaya lebih dapat menahan beban di atas dan di bawahnya. Kalau bagian bawahnya sih sederhana. Dia cuma bentuknya seperti ini ya. Apa namanya, meja kebalik. Cuman depan belakangnya itu terbuat dari struktur seperti bentuk huruf A. Nah, terus kalau kalian lihat di sini banyak jari-jarinya juga nih. Ini saya buat dari potongan-potongan artboard aja ya. Lalu saya tempelkan di sini, karena kalau yang di sebelah sini itu fungsinya untuk menahan supaya pilar A depan dan belakang ini dia tidak bergoyang ke depan atau ke belakang ya. Nah, terus bagian atas ini kita buat seperti bracket saja. Bracket ini fungsinya untuk menaruh part bagian atasnya seperti itu. Terus kita bahas bagian ini. Ini bagian penyimpanan pistol otomatis atau pistol lasernya yang kecil. Dia terdiri dari beberapa part utama, yaitu tentu saja ini tiang penyangganya yang berupa balok ya. Lagi-lagi itu cuman artboard yang saya tekuk-tekuk, dia menjadi bentuk persegi panjang. Nah, tapi ada yang berbeda. Nah, kalau kalian lihat di sini, di dalam baloknya itu saya kasih ini sebenarnya sumpit ya guys, sumpit. Terus kita cat sedikit warna silver biar dia kelihatan seperti besi seperti itu ya. Itu fungsinya apa? Tentu saja untuk, ini kan agak tinggi nih. Ini untuk memperkuat struktur dari si balok itu sendiri. Kemudian kita bahas dua bagian yang di atas ini. Nah, ini tuh maksudnya di ceritanya itu adalah ruang untuk tempat berjalan orang atau pekerjanya ya, untuk melihat si Gundam ini dari sisi kiri dan sisi kanan. Oke, kita lihat lebih detailnya. Nah, bentuknya seperti ini saja, sebetulnya hanya berbentuk L kebalik. Kita perhatikan beberapa struktur dasarnya yang membuat dia supaya dia bisa berdiri. Nah, kalau kalian lihat lebih dekat, nah di sini, di dalam sini sebetulnya sama seperti tadi. Ini juga saya isi sumpit dalamnya supaya dia lebih kokoh, karena kalau kita lihat kan dia agak tinggi ya. Nah, bagian bawahnya hanya berbentuk trapesium aja. Tapi ada yang berbeda. Kalau bagian depannya itu kosong saja, bagian belakangnya saya isi dengan clay. Clay ini berfungsi sebagai memberikan beban tambahan seperti itu ya, karena kalau kalian lihat kan bentuk atasnya itu lebih menjulur ke depan. Tentu saja bagian bawahnya terlebih belakangnya harus saya kasih beban supaya dia tidak terjungkal ke depan ataupun ke belakang. Next, kita bahas bagian panggung bawahnya ini. Nah, kalau kalian lihat tuh di sini tuh ada lampu yang menyala ya. Nah, seperti apa bagian dalamnya? Yuk kita lihat. Nah, bagian atasnya seperti ini guys. Nah, ini sebetulnya ini akrilik bening ya, akrilik bening yang saya tutup sebagian dengan artboard. Nah, di artboard ini juga ada detail-detailnya, saya iris-iris dengan cutter. Terus ini isi dalamnya. Terdapat dua buah bolam lampu biasa yang saya hubungkan dengan kabel AWG 2 jalur yang biasanya warna merah dan hitam ya. Lalu sumber kelistrikannya dari mana? Itu sumbernya dari sini. Nah, pakai baterai. Jadi tempat baterai seperti ini bisa kalian dapatkan di toko-toko listrik ya. Terakhir, kita tinggal bahas bagian belakangnya ini atau bagian tembok pembatasnya ya. Oke, detailnya seperti ini. Dia terdiri dari dua bagian plat artboard ya, seperti itu yang saya cat warna abu gelap. Nah, tapi kok bisa berdiri? Bisa berdiri karena di belakangnya saya buat lagi prisma segitiga. Prisma segitiga ini fungsinya ceritanya sebagai tempat penyimpanan mesin atau electricity buat tembok pembatas ini naik turun seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari desainnya dan di filmnya sendiri, sebetulnya tembok ini bisa dinaik turunkan sesuai dengan tinggi dari si Gundam.
Oke, jadi ini dia keseluruhan bagian dari project diorama Gundam kita. Nah, seperti yang saya jelaskan, video kali ini memang lebih mereview sebuah project yang telah saya buat sebelumnya. Tapi minggu depan saya berjanji kita akan membuat sebuah project papercraft yang tidak kalah menariknya. Oleh karena itu, please subscribe, nyalakan tanda lonceng notifikasinya, dan juga like and share bila mana kalian berkenan. And see you next time guys.